Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idah Munawaroh, jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemah. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang ragam fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Ragam fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua subpokok bahasan. Yang pertama, ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Kedua, bahasa baku dan hubungannya dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Pada ragam dan fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 2 poin. 1. Ragam bahasa. 2. Fungsi bahasa baku. Lalu untuk bahasa baku dan hubungannya dengan bahasa daerah dan bahasa asing juga akan saya bahas 2 poin. Yang pertama, faktor penutur bahasa Indonesia bertambah. Kedua, hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Pertama, kita akan membahas ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi 2 kategori. 1. Golongan penutur bahasa. 2. Jenis pemakaian bahasanya. Pada golongan penutur bahasa terdapat 3 indikator. 1. Sudut pandang daerah. Ragam daerah atau biasa yang kita sebut sebagai dialek atau logat. Dengan logat tertentu, seseorang akan mudah untuk dikenali dari mana asalnya. Lalu pendidikan. Ragam bahasa yang digunakan oleh kalangan berpendidikan berbeda dari non-pendidikan. Salah satunya dalam hal tata bunyi. Contoh, aktif, dibaca aktif. Yang ketiga, sikap penutur. Langgam atau gaya bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara atau terhadap pembacanya. Kemudian, jenis pemakaian bahasanya. Ragam bahasa terbagi menjadi 3, yaitu menurut sudut pandang pokok persoalan, sasaran, dan perpaduan. Kemudian selanjutnya fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku ada 4, yaitu 1. Sebagai pemersatu. 2. Pemberi kekhasan. 3. Pembawa kewibawaan. 4. Sebagai kerangka acuan. Lalu selanjutnya kita akan membahas poin-poin dari bahasa baku dan hubungannya dengan bahasa daerah dan bahasa asing, yaitu 1. Faktor penutur bahasa Indonesia bertambah. Terdapat 4 faktor yang menjadi alasan bahasa Indonesia itu bertambah. 1. Banyak masyarakat urban yang menetap di perkotaan. 2. Perkawinan antar suku yang menggiring untuk berbahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Ketiga, generasi muda yang termasuk dalam golongan warga negara keturunan asing yang sudah tidak lagi merasa perlu menggunakan bahasa pertamanya. Lalu yang terakhir, orang tua masa kini yang sama atau berbeda latar belakangnya tetapi memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa kesehariannya. Selanjutnya yaitu poin kedua, hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Fungsi bahasa resmi pada taraf nasional saat ini sudah dilakukan oleh bahasa Indonesia, termasuk urusan kenegaraan yang bersifat resmi. Selain itu, dalam beberapa upacara adat, bahasa daerah juga berfungsi sebagai bahasa resmi. Artinya, bahasa daerah pun digunakan di forum umum sebagai bahasa pengantar resmi. Seperti halnya dengan bahasa Inggris yang digunakan dalam forum seminar ilmiah. Selanjutnya, fungsi bahasa berhubungan luas dalam komunikasi antar daerah dan antar budaya. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris keduanya digunakan. Bahasa Indonesia menjadi alat perhubungan pada tingkat nasional, sedangkan bahasa Inggris posisi dimanfaatkan sebagai sarana penghubung tersampaikannya perkembangan perolehan ilmu dan teknologi modern. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.